Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Kiranya kita sehat-sehat hari ini. Kita berjumpa kembali di hari Kamis 9 Desember 2021 dalam pembacaan firman Tuhan. Mari kita berdoa terlebih dahulu, memohon pertolongan Roh Kudus. Hari ini Tuhan, kami naikkan syukur kami padamu Tuhan. Bila kami dalam keadaan sehat. Sekalipun demikian kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak sehat. Oleh karena satu dan lain hal, berikanlah mereka ya Tuhan. Bila hari ini juga kami teringat beberapa di antara saudara kami yang menderita oleh karena letusan Gunung Semeru. Tuhan juga kuatkan mereka dan hibur mereka. Inilah sukacita kami Tuhan di hari Kamis ini. Kami mau belajar firman yang menjadi berita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Beri kami kuasa Roh Kudus Tuhan, supaya kami mampu mendengar dan melakukan firman. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami mohon. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan di hari Kamis kali ini bertajuk waktunya sudah dekat. Teks bacaan diambil dari kitab Wahyu 22 ayat 10. Demikian bunyi kitab Wahyu. Terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Saudara-saudara sekalian, ketaatan melakukan perintah Tuhan dari firman Tuhan pasti mendatangkan banyak kegunaan manfaat buat diri kita dan juga menjadi berkat buat sesama kita. Dalam ketaatan dibutuhkan pendengaran dan perhatian yang sungguh-sungguh sehingga kita tidak salah menerapkan, melakukan perintah firman. Sebab bisa saja karena sesuatu yang biasa terjadi mempengaruhi kita dalam melakukan perintah. Sebagaimana Yohanes dalam menerima wahyu dari Tuhan. Dan setelah mendengar hal apa yang harus dilakukan terhadap perkataan-perkataan Allah tersebut, didengar dan diperhatikan, Yohanes dalam melakukan yang sesuai dengan perintah. Malaikat memberitahu Yohanes apa yang harus dilakukan setelah penglihatannya selesai. Bukankah, saya ulangi, bukannya memeteraikan apa yang telah dia tulis sebagaimana yang diberitakan kepada dunia, khususnya di Daniel 12 ayat 4. Saudara-saudara, kitab ini harus dibiarkan terbuka supaya semua orang bisa membaca dan memahami bagaimana pesan Daniel dimeteraikan. Karena itu bukan pesan untuk zaman Daniel. Pesan tersebut adalah untuk zaman akhir yang akan datang. Pewahyuan yang akan terjadi pada saat kedatangan Yesus Kristus kedua. Namun telah dinyatakan sebelumnya kepada Daniel. Tetapi kitab Wahyu adalah pesan untuk zaman Yohanes dan sangat relevan dengan zaman sekarang. Perkataan-perkataan nubuatan melalui Yohanes ini bukan untuk waktu atau zaman yang masih lama yang akan terjadi. Nubuatan ini harus dinyatakan dan diketahui semua orang bahwa waktunya sudah dekat. Karena itu semua orang harus mempersiapkan diri menanti waktu kedatangan Kristus kedua. Saudara-saudara, kualitas kesiapan kita
sebagai orang percaya, sangat menentukan keberadaan kita pada saat kita menghadapi penghakiman tersebut. Ketika kedatangan Kristus kembali semakin dekat, ada pertentangan langsung yang lebih besar antara pengikut Kristus dan antikristus. Dalam hal ini, kewaspadaan dan berjaga-jaga adalah hal yang harus kita lakukan setiap waktu. Apa yang diwahyukan dan yang diperhatikan kepada Yohanes, dan tidak memeteraikan, supaya kita mengetahui apa yang akan terjadi dan kita memiliki kesiapan menghadapi. Waktunya dinyatakan kepada Yohanes untuk tidak memeteraikan perkataan-perkataan nubuatan ini, melainkan waktu untuk membuka dan membacanya, sebab kedatangan Kristus akan terjadi sewaktu-waktu. Lalu apa pesan makna dari renungan kita? Ada dua hal kemungkinan. Yang pertama, akan tiba waktunya ketika sudah terlambat untuk berubah. Seperti yang dikatakan oleh Yehezkiel, saudara-saudara. Orang yang mau mendengar, biarlah ia mendengar. Dan orang yang membiarkan, baiklah membiarkan. Seseorang bisa begitu lama menolak jalan Kristus, sehingga akhirnya dia tidak bisa lagi menerima. Selama masih Tuhan berikan waktu bagi kita. Dan dalam perjalanan waktu itu, dia mengingatkan melalui firman. Allah menyatakan bagi kita hal yang akan terjadi ketika kedatangan Kristus yang kedua. Karena itu marilah kita mempersiapkan diri kita sebagai orang percaya. Yang ada saat ini. Yang kedua, kemungkinan seorang penafsir mengatakan bahwa Kristus yang bangkit berkata, biarlah setiap orang melakukan apa yang menyenangkan. Aku tidak akan memaksakan pilihan bagimu. Dan ini merupakan peringatan bagi kita bahwa sejatinya Yesus sudah menyatakan segalanya bagi dunia ini. Pada dasarnya kehidupan dan keselamatan adalah untuk semua orang. Bagi orang yang mengeraskan hati dan menolak akan mendapatkan bagian sesuai dengan keputusan menerima atau tidak. Allah tidak pernah memaksa sesuatu hal bagi dunia. Hal yang pasti bagi dunia adalah Dia menyediakan kehidupan dan keselamatan. Dia menyatakan apa yang dikehendakinya dan yang tidak dikehendakinya melalui perkataan. Bahkan dalam renungan kita hari ini, supaya perkataan Allah itu tidak dimeteraikan. Artinya terbuka bagi semua orang. Semua orang harus tahu kebebasan yang diberikan Allah bagi kita adalah untuk mendewasakan kita dalam menjalani hidup ini. Roh Kudus menolong kita dalam menentukan setiap pilihan sesuai dengan kehendak Allah. Tuhan yang nyata bagi kita. Jikalau perkataan-perkataan Allah terbuka dan kita dapat membacanya, bahwa nubuatan akhir zaman, kedatangan Kristus kedua kalinya, juga sudah kita ketahui dan pasti akan datang. Karena itu, mari kita persiapkan diri kita sebagai orang percaya, waspada, dan berjaga-jaga, memilih firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Apabila telah tiba waktunya, sebagai orang yang setia dan percaya kepada Yesus, kita akan menerima mahkota kehidupan. Ingatlah, waktunya sudah dekat. Bersiaplah di dalam firman Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita. Tetap semangat. Kita berdoa. Inilah sukacita kami Tuhan. Di dalam kami menjalani hidup di hari Kamis ini. Kuatkan dan bimbing kami Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu.
supaya kami kuat menghadapi perjalanan hidup kami. Terpujilah namamu, Yesus Kristus, yang kami nantikan kedatangannya kedua kali. Karena waktunya sudah dekat. Kami bersyukur ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami memohon. Amin.